Selamat pagi dan shalom. Saat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 18 Mei tahun 2022. Sebelum kita membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penjagaanmu selama kami beristirahat. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pembacaan kita terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Berkenankah Anda menolong seseorang yang Anda tidak kenal saat orang itu mengalami kecelakaan dan itu terjadi tepat di depan saudara? Jika ya, berlalu bersediakah Anda menolongnya sampai sembuh dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anda? Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 3 tokoh yang berbeda, dari seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Dari ketiga sikap yang ditunjukkan dalam perumpamaan itu, hanya orang Samaria yang disebut Yesus yang paham sesamanya manusia. Kenapa? Karena orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan yang dibuktikan terhadap orang yang tidak dikenalnya. Orang Samaria menunjukkan belas kasihan dengan mengabaikan kepentingannya yang harus diselesaikan saat itu, hingga melakukan dengan maksimal pertolongannya dengan meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, bahkan bersedia mengganti kekurangannya. Lalu, bagaimana dengan sikap kita? Mampukah kita mengasihi orang yang bukan bagian dari diri, bahkan keluarga kita? Mungkin kita sering kali menolak dengan berbagai alasan yang tak perlu, sehingga kita mengabaikan yang paling perlu. Namun, perlu kita pahami bahwa iman kepada Kristus membuat kasih kita tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan untuk menyatakan kepedulian terhadap orang lain ada di tangan kita.
Roh Kudus pun tidak dapat memaksakan kita untuk melakukan pertolongan terhadap orang lain, tetapi Roh Kudus selalu mengarahkan hati dan kehidupan kita bahwa menolong orang lain dengan tulus akan membuat kita melakukan kebenaran sesuai yang Kristus inginkan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kiranya itu bisa menjadi pedoman untuk melakukan setiap langkah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati setiap kami dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pergumulan kami, tanggung jawab kami, dan apapun yang kami lakukan. Kiranya semua itu berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan hikmat, sehingga dalam kehidupan kami bisa memancarkan akan kasih setia-Mu. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami. Pada hari ini kami serahkan semua segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.